Uhui uhui, salam jumpa lagi dengan Pelokila Penjelajah dari Nusa Tenggara Timur. Masih ingat kan perjalanan pagi hingga siang di video sebelumnya? Ke Pantai Tablolong tersesat hingga harus menempuh waktu 3 jam dari waktu normalnya 1 sampai 1,5 jam dari pusat kota. Setelah balik dari Tablolong karena masih punya waktu, Om dan Elman mampir ke Pantai Nunsui dan Pantai Lasiana. Jaraknya dari pusat kota itu sekitar 15 sampai dengan 20-an menit lah ke Lasiana ya. Jadi kalau dari pusat kota itu harus ke arah timur, menempuh jalan Timur Raya kalau jalan arterinya, atau beberapa jalan alternatif. Ini Om lewat jalan alternatif yang di namanya Wali Kota atau Kota Baru, kemudian motong ke arah Oesapa namanya ya. Ini kita masih berada di kawasan Kota Baru atau Wali Kota. Setelah meninggalkan kampung halaman ya 25 tahun, tidak ada perubahan yang signifikan dari segi bentang alam ya. Perubahan palingan jalannya sekarang menjadi lebih mulus ya, lebih bagus, bersih juga ya. Ada lampu-lampu jalan. Kalau kita lihat nih yang sebelah kiri ini sebenarnya nggak ada perubahan signifikan. Memang alam ini dari dulu seperti ini ya, kering, karang. Banyak pohon yang merangas di musim panas seperti ini. Jadi ini sepertinya survival strateginya alam setempat ya, menyesuaikan dengan kondisi yang sangat panas, sehingga kalau musim panas kayak gini banyak daun yang berguguran ya. Tapi kemudian mereka nggak mati, akan tumbuh lagi saat hujan membasahi bumi timur ya. Ada juga pohon-pohon tertentu yang seperti ini berdaun, tapi mereka memang hanya ada di kawasan-kawasan kering seperti Pulau Timor dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Ini kita lihat ya, padang rumput, di bawahnya karang, tidak terlalu banyak pohon ya. Nah ini kalau yang sebelah kanan ini dihijaukan oleh pemerintah sepertinya ya. Jadi ini kalau di sini dikenal dengan pohon gamal kalau nggak salah ya, ada dikenal istilahnya pohon gamal gitu. Yang sebelah kanan, kalau yang sebelah kiri itu masih alamiah, memang seperti itu adanya, nggak banyak perubahan yang berarti. Nah ini boulevardnya, kalau ke kanan ini menuju ke airport, kita akan ke kiri ya. Kalau lurus itu nanti balik ke kampung Om di Oesau, lanjut lagi ke kampung kelahiran namanya Pariti. Nah ini kawasan kampus Universitas Nusa Cendana ya, yang sebelah kanan. Ini tempat Om menghabiskan 4-5 tahun kuliah di sini ya, Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana ya. Ini sekarang udah lebih hijau dibanding saat kuliah tahun 90-an dulu, gersang, nggak ada pohon-pohon seperti ini. Perubahannya cukup signifikan ya. Nah ini ada, kalau ke bawah itu tetap akan ketemu dengan jalan ini, kita lewat jalan pintas ya. Nah, di sebelah kiri ini ada sekolah menengah atas atau sekarang itu dikenal dengan SMU ya, sekolah menengah umum ya. Nah ini jalannya juga udah bagus. Ini dulu hanya jalan berbatu-batu dan tanah putih, sekarang sangat bagus jalannya. Nah dari atas ini kita bisa melihat keindahan Laut Timor ya, dengan langitnya yang biru ya. Ini tidak terlalu terlihat karena tertutup oleh pepohonan. Ini memang khas di sini, ini masih asli pepohonannya. Nah di sebelah kanan ini sebenarnya ada kampus namanya Universitas Artawacana, salah satu yang terkenal di Kota Kupang ya. Jadi ada 3 universitas yang cukup terkenal. Universitas Nusa Cendana itu negeri, kemudian yang swasta itu Artawacana dan Widya Mandira ya. Ada juga kemudian yang baru itu Muhammadiyah, dan sekarang ada banyak kampus-kampus sekolah tinggi yang mulai tumbuh di Kota Kupang seiring perjalanan waktu. Itu banyak juga hotel-hotel yang lumayan bagus ya, kayak
Hotel Aston itu sekarang ada, zaman Om masih remaja, kuliah itu nggak ada. Hotel Swiss Bell Crystal ya, ada juga banyak hotel di pinggir pantai ya, yang sayangnya hotel-hotel itu kemudian mendapatkan izin menguasai pinggir-pinggir pantai. Jadi ruang publik yang dulunya bisa itu pantai yang bisa kita lihat dari jalan itu akhirnya sekarang tertutup. Nah, ini juga sekarang itu jadi kawasan bisnis ya. Itu dulu ini kosong, yang sebelah kiri hanya rumah-rumah penduduk nggak seberapa, sebelah kanan juga. Nah, sekarang itu dipenuhi oleh perumahan karena banyak kampus, sehingga itu banyak juga tempat kos-kosan di sini. Nah, ini kita menuju pantai Oesapa yang sebelahan sama pantai Nunsui ya. Melewati gang kecil ini ya. Dulu kawasan ini kosong ya, tapi sekarang itu banyak rumah ya. Lumayan sih menunjukkan perkembangan populasi Kota Kupang semakin besar. Nah, ini sebelah kanannya kosong, sayang ya, banyak sampah bertebaran di situ. Ini sebelah kirinya ini pantai Oesapa, banyak penjual ya, itu macam-macam di sini. Mereka menutupi view ya ke pantai. Sayang sekali, harusnya taruh di kanan, kalau bisa pemerintah daerahnya ngatur. Jadi bagian depan ini kosong supaya pengunjung bisa menikmati pantai dengan bebas. Nah, ini salah satu ciri khas Pulau Timur dan sekitarnya yang sebelah kanan ya, itu pohon-pohon lontar. Ini udah berusia lumayan ya, puluhan tahun. Itu seingat Om dari kecil ini pohon-pohon ini udah ada ya. Ini yang kemudian kalau orang Kupang bilang diiris ya, disadap bahasa Indonesianya, itu untuk mendapatkan niranya. Di sini disebut tuak, manis ya kalau belum dikasih akar-akaran, sehingga dia menjadi punya alkohol. Itu masih asli, manis rasanya kalau baru disadap. Nah, ini salah satu khas ya di Pulau Timor dan juga pulau-pulau sekitarnya seperti Pulau Rote dan Pulau Sabu. Bro dan sis, kalau berkunjung ke Kupang atau ke Rote atau ke Sabu, minta cobain tuh niranya yang baru itu ya, yang baru diturunin dari pohon lontarnya, bukan yang sudah diolah. Nira pohon lontar ini diolah menjadi dua bagian besar, yaitu menjadi gula dan menjadi alkohol. Gula itu ada dua jenis, gula cair dan gula padat. Di Rote itu dikenal sebagai gula batu atau gula lempeng buat yang padat. Di Sabu juga ada gula cair, tapi gula cair Sabu itu lebih kental dibanding gula cair Rote. Nah, jenis kedua, olahan yang kedua adalah alkohol dalam bentuk yang disebut dengan laru. Laru adalah nira yang dikasih akar-akaran tertentu sehingga menghasilkan alkohol, tapi kadarnya tidak terlalu keras seperti sopi. Sopi merupakan nira yang disuling, kadar alkoholnya tinggi. Kita udah tiba di pantai Nunsui. Pantai ini dikenal juga dengan nama Pantai Batu Nona. Konon kisahnya seorang gadis bunuh diri dari karang setinggi 15 meter di pantai ini karena cintanya diputus oleh sang kekasih, disebabkan oleh orang tua sang kekasih yang tidak menyetujui hubungan cinta mereka. Gadis ini kemudian mengubah bentuk fisiknya menjadi batu di atas karang tempat dia melompat. Karena itulah pantai ini dikenal juga dengan nama Pantai Batu Nona. Nunsui merupakan nama kampung atau nama asli pantai ini sebelum sang gadis bunuh diri. Nona adalah sebutan orang Kupang untuk para gadis. Jadi kalau bro dan sis ke Kupang, kalau ketemu nona atau gadis yang lebih muda, panggil aja adi nona. Kalau yang lebih tua, panggil aja kakak nona. Ya, ade nona, deng kakak nona. Gitu bahasa Kupangnya. Kalau laki-laki dipanggil nyong, adi nyong atau kakak nyong buat yang lebih tua. Seperti mas dan mbak lah ya di Jawa, atau aa dan teteh di Sunda. Begitulah kisah Pantai Batu Nona atau Pantai Nunsui. Dari Pantai Batu Nona atau Pantai Nunsui, Om dan Elman melanjutkan perjalanan ke Pantai Lasiana yang berjarak sekitar 7-8 menit dari Pantai Batu Nona. Pantai Lasiana merupakan tempat wisata yang sudah sangat terkenal sejak Om masih kecil.
Kondisi jalannya udah menjadi lebih bagus, banyak rumah sekarang dibanding sebelumnya. Kondisi rumahnya juga udah lebih baik ya dibanding zaman om kecil dulu atau remaja masih main sekali 2 kali ke sini. Sekarang udah ada gerbang dan penjaga ya, bayar tiket masuk itu 10.000 dan woilah, inilah sunset di Pantai Lasiana. Agak telat memang karena saat keluar dari Nunsui atau Batu Nona harus melewati banyak gang. Jadi cari-cari jalan dulu ke jalan timur rayanya. Landscape Pantai Lasiana agak berubah sih. Dulu gak ada tanggul di depan itu. Ini pantainya lepas ke lautan dan juga gak ada landmark bertulisan Pantai Lasiana ini. Lampu-lampu mulai dinyalakan sebagai penanda malam telah tiba di Lasiana dan Kota Kupang. Namun pesona keindahan tanah kelahiran ini belum berakhir. Perjalanan pulang kami diiringi purnama penuh. Terima kasih telah menonton, like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi dengan laporan perjalanan Pelokila penjelajah dari Nusa Tenggara Timur. Salam sehat, salam jelajah.